Untuk soal yang pertama, di sini terdapat beberapa tabel dengan dua tokoh, Li Fang dan Siti. Untuk keempat tabel di sebelah kanan itu adalah nama-nama makanannya. Kalau ada centang berarti dia suka, kalau disilang berarti dia tidak suka. Nah, sekarang lihat dari soalnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan tabel di atas. Jawablah dengan kalimat lengkap. Pertanyaannya adalah Li Fang Sihuan吃什么? Li Fang suka makan apa? Bagian yang dilingkari adalah makanan yang disukai oleh Li Fang, yaitu burger dan ayam goreng. Burger adalah han pao pao, ayam goreng adalah caci. Oleh karena itu, jawabannya adalah Li Fang si huan zhi han pao pao he caci. Jangan lupa tambahkan kata he, kata dan. Kalau nggak pakai itu, kalimatnya menjadi tidak lengkap. Untuk pertanyaan berikutnya, Li Fang bu xi huan zhi shenme? Li Fang tidak suka makan apa? Jawabannya pizza dan kentang goreng. Oleh karena itu, jawabannya adalah Li Fang bu xi huan zhi pizza ping he shu tiao. Berikutnya, Siti si huan zhi shenme? Siti suka makan apa? Jawabannya, Siti suka makan pizza dan kentang goreng. Siti si huan zhi pizza ping he shu tiao. Selanjutnya, Siti bu xi huan zhi shenme? Siti tidak suka makan apa? Bisa lihat di lingkaran biru. Siti bu xi huan zhi han pao pao he caci. Untuk nomor selanjutnya, di sini berupa tabel juga, tetapi terdapat 4 tokoh yaitu Alin, Hasan, Mary, dan Yuko. Di sebelah kanannya ada kata Chow Fan. Chow Fan makan pagi, Wu Fan makan siang, dan Wan Fan makan malam. Jadi di sini kita akan membicarakan menu apa saja yang dimakan oleh Alin, Hasan, Mary, dan Yuko untuk makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Nah, sekarang kita lihat instruksinya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan tabel di atas dengan kalimat lengkap. Pertanyaan yang pertama, Alin, Chow Fan, Si Huan, Zhi Shenme? Alin makan pagi suka makan apa? Oke, kita lihat jawabannya yaitu mie fan dan citan. Oleh karena itu jawabannya menjadi Alin, Chow Fan, Si Huan zhi mie fan he citan. Harusnya ada kata he di tengah-tengah ya. Pertanyaan selanjutnya, Alin, Wu Fan, Si Huan zhi shenme? Alin makan siang suka makan apa? Bisa dilihat jawabannya adalah mian tiao atau mie. Jadi jawabannya Alin, Wu Fan, Si Huan zhi mian tiao. Kita lanjutkan ya. Alin, Wan Fan, Si Huan zhi shenme? Alin makan malam suka makan apa? Di situ jawabannya adalah si gua he pu tao. Jawabannya Alin, Wan Fan, Si Huan zhi si gua he pu tao. Oke, sekali lagi harusnya ada kata he, kata dan di tengah-tengah si gua dan pu tao. Oke, sekarang udah pindah ke tokoh berikutnya yaitu Hasan ya. Hasan, Chow Fan, Si Huan zhi shenme? Hasan makan pagi suka makan apa? Jawabannya adalah mian pao. Sehingga kalimatnya menjadi Hasan, Chow Fan, Si Huan zhi mian pao. Berikutnya, Hasan, Wu Fan, Si Huan zhi shenme? Hasan, Wu Fan, Si Huan zhi mie fan he caci. Pertanyaan berikutnya, Hasan, Wan Fan, Si Huan zhi shenme? Hasan, Wan Fan, Si Huan zhi Chow Fan he chu si. Kita ke tokoh selanjutnya yaitu Mary. Mary, Chow Fan, Si Huan zhi shenme?
Mary 早饭喜欢吃炒饭和鸡蛋。Mary 午饭喜欢吃什么？ Mary 午饭喜欢吃披萨饼。Mary 晚饭喜欢吃什么？ Mary 晚饭喜欢吃热狗和苹果。Yuko 早饭喜欢吃什么？ Yuko 早饭喜欢吃薯条和炸鸡。Yuko 午饭喜欢吃什么？ Yuko 午饭喜欢吃面条。Yuko 晚饭喜欢吃什么？ Yuko 晚饭喜欢吃汉堡包。Nomor berikutnya masih tentang tabel. Bacalah teks berikut ini. 这是我的家，我们喜欢吃。爸爸喜欢吃米饭和鸡蛋，我姐姐也喜欢。妈妈喜欢吃面条，我喜欢吃面条和炸鸡。Isilah tabel berikut berdasarkan teks di atas. Berikan tanda centang pada kolom makanan yang dimakan masing-masing tokoh. Jadi ini gampang ya, udah ketahuan ada kata mie, nasi, ayam goreng, dan telur. Tokohnya ada ayah, ibu, kakak, dan saya. Sekarang kita lihat isi teksnya ya. Papa 喜欢吃米饭和鸡蛋. Berarti papa suka makan mie fan artinya nasi, jitan artinya telur. Nah, oleh karena itu kita harus kasih centang pada kotak nasi, kolom nasi, dan juga kolom telur pada tokoh ayah. Berikutnya, Mama 喜欢吃面条. Ibu suka makan 面条. 面条 kan artinya mie. Kolom mie dicentang juga. Kolom kakak kita biarkan dulu aja, langsung ke kalimat terakhir. 我喜欢吃面条和炸鸡. Saya suka makan 面条, mie, he, dan caci, ayam goreng. Setelah kolom ayah, ibu, dan saya sudah diisi, kita fokus pada kakak. Kakak di kalimat ada cie. Kalimatnya, 我姐姐也喜欢. Kakak perempuan saya juga suka. Juga suka apa? Nah, di sini kamu harus mundur satu kalimat. Papa 喜欢吃米饭和鸡蛋. Ayah suka makan nasi dan telur. 我姐姐也喜欢. Kakak perempuan saya juga suka. Nah, berarti di sini apa yang disukai oleh kakak perempuan sama dengan ayah, yaitu nasi dan juga telur. Soal berikutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Ketika kamu menyusun, kamu harus hafal dulu dengan pola kalimatnya, jadi susunannya tidak salah. Soal yang pertama ada kata si Huan, Rahma, Che, Mientiao, dan juga Ufan. Masing-masing arti sudah tercantum di sana. Sekarang lihat kalimat yang berwarna merah, itu adalah pola kalimatnya, yaitu subjek ditambah Chaofan atau Ufan atau Wanfan, ditambah kata si Huan, ditambah kata Che sebagai kata kerja, ditambah makanannya apa. Oleh karena itu kalimatnya menjadi Rahma, Ufan, si Huan Che Mientiao. Rahma makan siang, sukanya makan mie. Soal berikutnya masih menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Ada kata che, chaofan, shenme, ni, dan kata siang. Penggunaan pola kalimatnya adalah subjek ditambah chaofan atau ufan atau wanfan, ditambah kata siang, ditambah che, ditambah shenme, ditambah tanda tanya. Oleh karena itu kalimatnya menjadi ni ufan siang che shenme. Kamu makan siang, ingin makan apa? Kalimat berikutnya, Pisa ping, si Huan, Wan Fan, Che, Yonlong. Kalimat ini menggunakan pola subjek ditambah Chaofan atau Ufan atau Wan Fan, ditambah si Huan, ditambah Che, ditambah makanannya. Kalimatnya menjadi Yonlong, Wan Fan, si Huan Che, Pisa ping. Soal yang berikutnya ada kata si Huan, ni, chi, wan fan, ma, ping guo.
Nah, kalau ada kata ma berarti dia letaknya di belakang dan ini merupakan kalimat tanya. Subjek ditambah cavan atau ufan atau wanfan, ditambah sihuan, ditambah ce, tambah makanan, ditambah ma. Ni wanfan sihuan ce pingguo ma? Soal yang berikutnya, kita telah belajar kata siang dan sihuan digunakan untuk menyatakan keinginan dan kesukaan. Buatlah kalimat sederhana menggunakan kata di atas, masing-masing satu kalimat. Tulislah menggunakan hanse. Nah, jadi di sini kamu harus membuat satu kalimat sederhana menggunakan kata-kata tersebut ya. Contoh nih, misalnya yang kata siang. Wo xiang chi han bao bao. Saya ingin makan burger. Atau yang B. Wo xi huan chi han bao bao. Soal berikutnya, huo dan haishi merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal atau yang sering kita ucapkan sebagai kata atau. Buatlah kalimat menggunakan kata huo dan haishi, masing-masing satu kalimat. Oke, karena kata huo di sini digunakan untuk kalimat pernyataan, contoh mudahnya adalah wo xi huan che pingguo huo xi gua. Saya suka makan apel atau enggak semangka. Sementara haishi digunakan untuk kalimat pertanyaan, maka kalimatnya menjadi ni xi huan mi fan haishi chao fan. Kamu suka makan nasi putih atau nasi goreng? Oke, bentuk kalimat selanjutnya ya. Bacalah kalimat berikut ini. Ni xiang chi mian tiao huo mi fan? Tanda tanya. Kalimat di atas adalah kalimat yang salah. Temukanlah kata yang salah dan gantilah dengan kata yang benar. Tulislah menggunakan hanse. Oke, jadi ini merupakan kalimat yang salah. Kamu harus nemuin nih apa sih yang membuat kalimat ini menjadi salah, gitu ya. Dan kamu tentuin apa yang bisa mengoreksinya. Jadi untuk kalimat yang ini, kata yang salah adalah kata huo. Kenapa kata huo? Karena di situ ada tanda baca tanya, ada tanda tanya di situ. Tanda tanya merupakan kalimat tanya. Sementara kata huo digunakan untuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Dan kata yang benar adalah kata huo diganti dengan haishi. Yang mana kata haishi ini memang digunakan untuk kalimat pertanyaan. Oke, ini adalah soal yang terakhir ya, di mana terdapat percakapan antara Titi dengan Mama. Titi itu adik laki-laki, Mama itu adalah ibu, dan mereka sedang membicarakan tentang apa yang mau dimakan oleh mereka, gitu ya. Kemudian coba lihat instruksinya, bacalah pernyataan berikut. Yang A, tokoh dalam percakapan tersebut adalah ibu dan adik laki-laki. B, besok pagi adik ingin makan nasi dan telur ayam. C, untuk makan siang ibu menyiapkan spaghetti. Dan D, lauk untuk sarapan besok bukanlah hamburger dan kentang goreng. Tentukanlah pernyataan A, B, C, D benar atau tidak. Jika tidak, koreksilah dengan keterangan yang benar sesuai dengan percakapan di samping. Oke, berarti di soal yang ini tuh jawabannya ada dua ya. Yang pertama adalah pernyataannya benar atau tidak gitu ya. Jawabannya benar atau enggak tidak. Nah, kalau tidak harus ada tambahan keterangannya lagi. Apa sih yang menjadikan dia, atau apa sih yang bisa kamu koreksi gitu ya, sehingga pernyataan itu menjadi benar. Dan semua itu harus kamu cek kembali di dalam teks percakapan tersebut. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk soal esai yang nantinya akan kamu terima ketika PAT nanti. Yang saya harapkan adalah kamu membaca instruksinya dengan sangat teliti dan bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Karena ini esai, jadi kamu harus menjawab dengan lengkap. Caranya persis sama seperti bagaimana saya mengajarkan pada video ini. Jangan disingkat-singkat, oke? Segini aja dulu penjelasannya. Apabila ada yang masih kurang jelas dari penjelasan di video ini, silahkan DM saya lewat Telegram kapanpun. Tapi kalau sudah kemalaman ya mungkin next day-nya baru bisa saya jawab ya. Terima kasih atas atensi kalian. Xie xie daja, zaijian.